Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda Rahman Hakim, NIM K451933 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang bertemakan transfer dan pemahaman sains menggunakan teknologi. Baik. Pertama kita akan membahas tentang pembelajaran. Pembelajaran kita tahu adalah suatu interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada prosesnya terkadang ada permasalahan dari peserta didik akan ketidakpahamannya terhadap materi yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, guru atau pendidik di sini memberikan suatu solusi seperti menggunakan video animasi dalam pembelajarannya agar muridnya bisa paham. Oleh karena itu, saya membuat suatu paper yang berjudul Pemahaman Siswa SMP terhadap Mata Pelajaran IPA menggunakan media video animasi. Paper ini berdasarkan atas 3 pertanyaan mendasar yang masuk ke dalam perumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana video animasi bisa mengubah pemahaman siswa terhadap mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang kedua adalah apa dampak yang terjadi apabila kita menggunakan video animasi dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasi dampak tersebut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tiga istilah yang mungkin jarang kali teman-teman dapatkan atau jarang teman-teman cari di Google, yaitu animasi. Animasi kita tahu dari suatu gambar yang bergerak. Ya, itu sederhananya adalah gambar yang bergerak. Nah, secara umum adalah video animasi adalah suatu objek benda mati yang dibuat seperti hidup dengan ditambahkan suatu kekuatan atau suatu program agar benda tersebut bisa bergerak seperti hidup, harusnya makhluk hidup. Yang kedua adalah pembelajaran. Menurut undang-undang, pembelajaran adalah suatu interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran di dalam lingkungan belajar. Terus istilah yang terakhir adalah ilmu pengetahuan alam, IPA. Ya, IPA adalah suatu fenomena ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena di sekitar kita, di alam sekitar kita, seperti oksigen dan lain-lain. Kita lanjut ke kajian praktik. Praktikum di sini saya mengambil dari jurnal yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar IPA melalui Pembelajaran Kooperatif berbasis konstruktivisme dipadukan dengan video animasi materi sistem kehidupan tumbuhan yang ditulis oleh N. Imamah 2012. Variabel penelitian yang dilakukan oleh N. Imamah ini adalah variabel bebas yang adalah penggunaan media video dalam pembelajaran, dan variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa kelas 8A SMP Negeri 2 Jepara pada tahun pelajaran 2010 sampai 2011. Sampel yang digunakan oleh N. Imamah ini adalah siswa yang berjumlah 28 kelas 8A pada tahun pelajaran 2010-2011 di SMP Negeri 2 Jepara. Hipotesis penelitian adalah terdapat perbedaan pemahaman siswa sebelum dan sesudah penggunaan video animasi dalam pembelajaran ini. Pada praktikum yang dilakukan oleh N. Imamah, dia mengumpulkan data secara dokumentasi dan juga hasil belajar atau tes tertulis ulangan seperti dalam hasil penelitian yang nanti saya akan paparkan. Nah, pada penelitian ini dia menggunakan 2 fase. Setiap fase atau siklus memiliki 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan evaluasi serta refleksi. Pada setiap siklus, akhirnya pada terakhir akan dilakukan suatu tes pada setiap peserta didik yang tentunya akan untuk mengetahui apa sih perkembangan dari peserta didik ini. Ya, ini hasil penelitiannya. Teman-teman bisa langsung lihat ada perbedaan antara awal dan akhir dari penelitian tersebut. Pada kondisi awal siswa masih belum bisa mencapai 75 atau
batas kriteria maksimum, kriteria batas maksimum yaitu 75. Nah setelah terjadi penambahan video animasi, siswa bisa meningkatkan hasil belajarnya atau tesnya, nilai tesnya. Namun perlu diingat, data di atas terjadi karena video animasi dapat meningkatkan minat dan perhatian peserta didik karena sifatnya yang unik dan menarik. Namun apabila dilakukan secara berturut-turut, maka peserta didik akan merasa bosan dan bisa membuat mereka hasil belajarnya akan kembali lagi turun. Jadi pemahaman siswa SMP ini terhadap mata pelajaran IPA memang sulit, tapi kita bisa mensiasatinya dengan video animasi. Dan perlu diingat, video animasi harus dilakukan secara berturut-turut. Harus ada suatu perbedaan setiap pelajarannya, karena video animasi digunakan untuk beberapa materi yang terasa sulit dilakukan secara praktikum atau dilakukan secara ceramah. Dan sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.